Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik sekalian, peserta pesantren Ramadan tingkat SLTA se-Sumatera Barat yang kami cintai karena Allah. Pada hari ketiga pesantren kita, hari ini materi kita adalah indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus kajian kita adalah meneladani Rasul dari sisi ketika kita tersalah. Adik-adik sekalian, seperti yang kita maklum bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sengaja diutus oleh Allah untuk dijadikan teladan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik untukmu, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, dan mereka itu banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah. Ternyata seluruh yang kita lihat dari Rasulullah itu bisa kita jadikan sebagai teladan. Dan pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana Rasul memberikan teladan kepada kita ketika kita bersalah. Adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah. Pertama, kita ini tidak ada yang sempurna. Semua kita pernah bersalah. Siapapun kita. Siswa, guru, ulama, pemimpin, rakyat, petani, semua kita pernah bersalah. Oleh karena itu, bagaimana teladan Rasul kepada kita ketika kita ini bersalah. Karena tadi di awal telah kita sampaikan bahwa Rasul itu adalah teladan dalam segala hal. Maka melalui materi ini kita akan coba menjelaskan beberapa contoh dari Rasul, bahwa dahulu Rasul juga pernah tersalah, kemudian bagaimana sikap Rasul, dan inilah yang menjadi contoh bagi kita ketika kita juga melakukan sebuah kesalahan. Adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah. Rasul setidaknya dalam Al-Quran ada 3 kali tersalah dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita coba jadikan teladan bagaimana Rasul menyikapi ketika dia tersalah kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sebuah kisah populer, yaitu Rasul pernah tersalah karena bersikap kurang tepat kepada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta yang datang kepada Rasul ingin belajar Islam, tapi karena saat itu Rasul sedang dialog melobi para pemuka Quraisy, maka Rasul menganggap kedatangan dari Abdullah bin Ummi Maktum ini agak mengganggu dan waktunya kurang tepat. Maka Rasul ketika itu bermuka masam dan berpaling. Turunlah sebuah ayat untuk menegur Rasulullah yang kita kenal dengan surat Abasa itu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya. Dia abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Ini teguran Allah kepada Rasul ketika tersalah dalam bersikap. Kisah ini barangkali kita sudah sering mendengarnya. Kemudian yang kedua, pernah juga ternyata Rasul tersalah ketika
bersikap berlebihan dalam menyenangkan hati Aisyah. Jadi suatu ketika Aisyah ini cemburu karena Rasul terlambat pulang ke rumah. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Dari mana engkau wahai Rasulullah?" Dia jawab, "Saya dari rumah Sofia." Ngapain di rumah Sofia? Ternyata Rasul ketika itu minum madu di rumah Sofia. Jadi Sofia ini istri beliau yang suka mengoleksi berbagai macam madu. Lalu Aisyah cemburu, kata Aisyah, tuh kan minum madu. Ketika itu karena Nabi ingin menyenangkan Aisyah, maka dia berkata, mulai sekarang demi kamu aku tidak akan lagi meminum madu. Kemudian ketika Rasul telah mengharamkan madu untuk dirinya, padahal madu itu halal, tetapi hanya karena ingin menyenangkan istrinya Aisyah, maka dia haramkan madu itu untuk dirinya. Turunlah teguran Allah dalam surah At-Tahrim, surah yang ke-66 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kisah yang kedua ketika Rasul pernah tersalah. Kemudian kisah yang ketiga, kisah yang terakhir, Rasul juga pernah tersalah dalam mengambil sikap terhadap tawanan Perang Badar. Jadi dalam Perang Badar seperti yang kita ketahui bahwa umat Islam yang dipimpin oleh Rasul ketika itu meraih kemenangan, kemudian mendapatkan harta rampasan perang dan juga tawanan. Terkait tawanan ini, karena ini baru pertama perang dalam Islam, maka Rasul juga bingung ini tawanan mau diapakan. Akhirnya Rasulullah berdiskusi dengan 3 sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Ibnu Rawahah, kemudian yang ketiga Umar bin Khattab. Rasul bertanya, berdialog, berdiskusi, atau bermusyawarah dalam memutuskan perkara ini. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu terhadap tawanan perang ini? Ketika itu Abu Bakar berkata, menurut saya wahai Rasulullah, kita minta tebusan kepada keluarganya. Kalau tidak ada tebusan, maka kita minta keluarganya untuk mengajarkan anak cucu kita tulis dan baca. Intinya kita manfaatkan jasanya. Itu usulan dari Abu Bakar. Kalau kamu Umar? Umar ekstrim ya. Kalau menurut saya wahai Rasulullah, bunuh saja. Kemudian Rasul bertanya kepada Ibnu Rawahah, kalau engkau bagaimana pendapat engkau wahai Ibnu Rawahah? Ternyata Ibnu Rawahah lebih ekstrim lagi. Kita gali parit, kemudian kita masukkan mereka ke dalam parit itu dan kita bakar hidup-hidup. Ternyata ketiga usulan sahabat ini berbeda. Satu ingin dilepaskan tetapi dengan cara membayar tebusan, itu pendapat Abu Bakar. Kemudian pendapat Umar dibunuh. Sedangkan pendapat Ibnu Rawahah sebenarnya juga dibunuh, tetapi dengan cara yang agak ekstrim, dimasukkan ke parit, kemudian dibakar hidup-hidup. Ketika itu Rasul pada akhirnya memilih pendapat Abu Bakar. Akhirnya diminta tebusan, kemudian bagi yang tidak bisa menebus tadi, maka diminta keluarganya untuk mengajarkan tulis baca kepada anak-anak muslim yang ada di Madinah. Beberapa hari setelah itu, ternyata turunlah wahyu Allah menegur Rasulullah SAW, tepatnya pada surah Al-Anfal ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard turidu
turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Begitu wahyu ini turun menegur Rasulullah, maka Rasulullah ketika itu menangis. Kemudian Abu Bakar yang melihat bertanya, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, ternyata Allah menegur kita karena pilihan kita terhadap tawanan perang tadi. Allah ternyata merestui pilihan Umar bin Khattab. Seperti itu kira-kira ceritanya tentang yang poin ketiga ini. Jadi adik sekalian, ternyata Rasul sebagai manusia pilihan tetapi juga memiliki sisi kemanusiaan. Beliau pernah tersalah dalam mengambil atau bersikap. Tetapi ternyata Rasul menyikapi kesalahan itu tidak seperti kebanyakan orang lain. Bagaimana Rasul menyikapi kesalahan itu? Setidaknya kita melihat pertama, dia tidak malu mengakui kesalahan tersebut. Begini caranya. Ini yang perlu kita teladani, ini yang perlu kita contoh dari Rasulullah ketika bersalah. Lihat, bagaimana Rasul ketika wahyu turun tentang teguran karena telah bermuka masam dan berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum ini. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW, ketika wahyu turun surah Abasa itu, dia justru sampaikan kepada orang banyak bahwa dia tengah dimarahi, tengah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahannya cuek terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Itu yang pertama adik sekalian. Kemudian yang kedua, Rasul beristighfar, bertaubat, memohon ampun atas kesalahan yang dia lakukan. Menangis Rasulullah begitu wahyu turun surah Al-Anfal ayat 67 tadi, karena Rasul merasa telah bersalah dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tawanan perang. Itu adalah bentuk penyesalan dari Rasulullah yang dibarengi dengan istighfar dan bertaubat. Bahkan kalau kita baca hadis, Rasul itu dalam sehari semalam tidak kurang istighfarnya 70 kali. Dalam hadis lain dikatakan bahkan tidak kurang dari 100 kali. Seperti itulah Rasul menyikapi kesalahan. Kemudian yang ketiga, tentu berjanji untuk tidak mengulangi. Seperti inilah setidaknya adik-adik sekalian, teladan dari Nabi ketika kita melakukan kesalahan. Mudah-mudahan dengan pemaparan singkat ini, kita bisa memahami bahwa semua kita pasti pernah bersalah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertobat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi, mengakui segala kesalahannya, kemudian mencontoh kepada Rasulullah bagaimana Rasul bersikap ketika pernah tersalah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.